Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Rili, Gembala Sidang, dan hari ini hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The 180 Degree Shift, perubahan 180 derajat. Ya, kita awali dengan doa. Tuhan, ini kami, umat-Mu, berbicara kepada kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu, bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif bagi kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami menyambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan seri terakhir untuk bulan Juni ini dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya, tentang the daily practice. Kita akan tutup hari ini. Nah, kita baca sekali lagi Matius 11 ayat 28 sampai 30 to refresh our mind. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan, dan bebanku pun ringan. Ya, sudah 4 kali selama 4 minggu berturut-turut kita merenungkan firman ini, dan hari ini saya akan membahas dari sisi yang berbeda sebagai penutupnya. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu dengan sebuah pendahuluan tentang wabah kelelahan di era modern. Wabah kelelahan di era modern. Saya banyak melihat ini akhir-akhir ini. Paling tidak selama 2-3 bulan terakhir ini dalam dunia konseling. Dan keputusasaan banyak saya lihat. Ya. Hari ini kita akan menutup seri pembahasan firman Tuhan tentang the daily practice seperti yang telah saya ucapkan tadi. Ya. Dan saya mulai dengan pendahuluan ini. Kita hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam budaya yang menganggap kelelahan kronis sebagai sebuah lencana kehormatan. Banyak orang berpikir seperti itu. Dia pikir dengan kelelahan yang kronis ini, dia berguna, dia melakukan sesuatu, dia berjasa. Sebetulnya dia drain emotionally. Jika Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, bertanya kepada seorang, bagaimana kabarnya? Pada suatu Selasa sore, Rabu sore, Kamis sore, dan sebagainya. Jawaban standar, saya katakan, jawaban standar yang dianggap wajar secara sosial hampir selalu berupa helaan napas yang diikuti dengan kalimat, baik, cuma lagi sibuk sekali nih. Sounds familiar? Aku sih baik-baik aja, tapi sibuk banget nih. Tanpa sadar ya, tanpa sadar. Kita telah mempercayai kebohongan bahwa nilai diri kita bergantung sepenuhnya pada seberapa banyak hal yang kita hasilkan. Dan kedamaian batin kita, sebenarnya kedamaian batin kita lah yang menanggung akibat terberatnya daripada kelelahan tersebut. Dan seringkali kita menanggung somebody else backpack. Seringkali kita menggendong tas punggung orang lain. Saya pernah membahas tentang hal ini. Sebagian besar dari kita melangkah masuk hari ini dengan membawa rasa lelah yang begitu mendalam hingga rasanya tak bisa dipulihkan hanya dengan tidur siang di akhir pekan. Nggak bisa. Cadangan energi emosional kita sudah hampir habis sama sekali, bahkan mungkin terkuras sama sekali. Tidur siang pun tidak akan membantu. Pernah rasakan itu? Capek, lelah. Ini extreme exhaustion. Kita sebut sebagai burnout. Saat Anda berada dalam kelelahan ekstrim yang kita sebut sebagai burnout itu, cara Anda berinteraksi
dengan dunia pun akan pasti berubah. Bayangkan apa yang terjadi saat Anda mengalami interaksi yang menegangkan. Kata-kata tajam dari pasangan. Email bernada pasif-agresif dari rekan kerja. Atau perubahan rencana mendadak yang mengacaukan hari Anda. Ketika baterai batin Anda hanya tersisa 2%, naluri bertahan hidup yang akan secara otomatis mengambil alih kembali. Ini terjadi. Dan kadang-kadang orang menerima hasutan-hasutan dari luar, sementara pekerjaan di kantor diredam ke bawah, pikiran orang dipengaruhi oleh perkataan-perkataan terakhir yang diterima. Dari rekan-rekan atau dari mana aja. Menyebabkan emosi orang ini drain banget, terkuras habis. Biasanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bereaksi dengan salah satu dari dua cara berikut. Perhatikan ini baik-baik, kan saya ulang beberapa kali dari sisi yang berbeda. Ya, kita akan bereaksi pada saat kita mengalami burnout dengan salah satu dari dua cara berikut. Apa itu? Yang pertama, kita bereaksi keluar dengan bersikap defensif, menyerang orang. Kita menjadikan kata-kata sebagai senjata. Kata-kata itu akan pedas. Kita bicara dengan nada keras, sarkastis, atau penuh perdebatan, sembari membangun tembok emosional yang tajam agar tak ada seorang pun yang bisa melukai atau menuntut apapun lagi dari kita dengan bersikap defensif seperti demikian. Yang kita lakukan itu adalah mendirikan tembok dan orang mengundurkan diri. Cara yang kedua, pada waktu kita mengalami burnout itu adalah kita menarik diri ke dalam dan mengisolasi diri kita sendiri. Nah, yang kedua ini banyak saya lihat nih. Yang pertama juga, tapi yang kedua ini akhir-akhir ini selama 2-3 bulan terakhir banyak saya lihat. Kita menutup diri sepenuhnya. Kita menutup rapat pintu hati. Menarik diri dalam keheningan yang dingin dan defensif. Serta secara emosional menjauhkan orang-orang di sekitar kita karena kita benar-benar tidak memiliki sisa energi untuk berinteraksi. Keributan terjadi dalam keluarga. Karena orang mengikuti emosinya ini, yang sehat sudah nggak ada lagi. Macam-macam kata pedas dilemparkan. Kedua reaksi tersebut sangat manusiawi. Namun, keduanya pada dasarnya sangat-sangat bersifat merusak. Bahkan merusak banget. Reaksi defensif keluar merusak kebersamaan kita dengan orang lain. Sementara isolasi ke dalam merusak semangat jiwa kita. Kita menjadi depresi di dalam hal ini. Yang pertama, yang bersifat defensif itu, kita akan mengucapkan kata-kata yang pedas, kata-kata yang kasar, membangun tembok. Jangan hampiri aku. Kita menjauhkan orang, mendorong orang, dan orang pergi. Yang kedua ini kita menutup diri sehingga orang pun tidak dapat menjangkau kita. Sama-sama merusak. Hari ini tanggal 28 Juni tahun 2026, saat kita menutup seri pembahasan firman The Daily Practice selama 4 minggu terakhir bulan Juni ini, mari kita fokus pada the take away, praktek harian. Ya. Dari apa yang telah kita pelajari selama bulan Juni ini, selama 5 minggu terakhir ini, kita ingin menyoroti sebuah alternatif yang indah dan radikal. Kita ingin membahas gaya hidup yang menolak untuk sekedar melawan atau melarikan diri. Melainkan memilih untuk mengubah arah. Ya. Kita ingin, sekali lagi, kita ingin membahas gaya hidup yang menolak untuk sekadar melawan atau melarikan diri. Instead, kita memilih untuk mengubah arah. Pivotnya kita rubah. Gaya hidupnya kita ganti. Pola pikirnya kita rubah. Nah, geometri radikal dalam Matius 11 itu apa? Geometri yang saya maksudkan di sini adalah struktur evaluasi. Yang dicantumkan dalam Matius 11 ayat 28-30 itu sebetulnya apa? Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang
geometri radikal dalam Matius 11 ayat 28-30 ini, mari kita terlebih dahulu menyimak apa yang dimaksud dengan geometri dalam hal ini. Kalau kita berpikir geometri, otomatis pikiran kita berpikir tentang matematik. Kan? Dalam teologi dan penelaahan Alkitab, geometri radikal bukanlah sebuah istilah matematika literal, bukan. Melainkan sebuah metafora spiritual dan moral tentang bagaimana kerajaan Allah itu sesungguhnya bekerja. Ya. Dalam Matius 11, Yesus memproyeksikan sebuah cara pandang baru yang mematahkan standar garis lurus duniawi. Metafora ini merujuk pada beberapa prinsip spesifik berikut. Perhatikan ini. Yang pertama, radikal dalam menghitung nilai, membalikkan logika dunia maksud saya. Yesus membalikkan logika dunia. Perhatikan ini. Dunia menggunakan logika kuantitatif konvensional. Dunia, sekali lagi, menggunakan logika kuantitatif konvensional. Misalnya, hukum sebab akibat. Jika baik, maka harus selalu untung. Itu cara duniawi, secara pemikiran duniawi. Yesus mengubah geometri atau struktur evaluasi tersebut menjadi radikal. Dalam Matius 11 ayat 20-24, Yesus mengecam kota-kota yang melihat mujizat terbesarnya, tetapi tetap menolak bertobat. Orang melihat mujizat, tapi menolak untuk bertobat. Harusnya kan kalau secara pemikiran sehatnya melihat mujizat, melihat apa yang Allah kerjakan, orang harusnya bertobat, tapi mereka menolak. Nah, sebaliknya Yesus dalam hal ini memuji kota-kota kafir kuno seperti Tirus dan Sidon. Yang seandainya kedua kota itu seandainya melihat mujizat-mujizat yang sama yang dilihat orang-orang lain ini, pasti mereka sudah bertobat. Itu pernyataan Yesus. Dalam geometri kerajaan Allah, ukuran nilai bukanlah sekedar seberapa besar berkat yang diterima, melainkan respons hati terhadap kebenaran. Bagaimana respons hati kita terhadap kebenaran itu sendiri? Kita melihat mujizat, kita melihat Allah mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini, and yet we take it for granted, tanpa ada rasa bersyukur, tanpa ada rasa menyesal, yang keluar selalu adalah omelan, kurang. Mungkin sedikit terdengar keras apa yang saya ucapkan ini. Tapi coba pikirkan ini. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini, bagaimana dia berkorban mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk membayar upah dosa kita, kepalanya diberikan mahkota duri untuk membayar, untuk menghapuskan kutuk sejak daripada Adam sampai sekarang. Menggenapi kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk di dalam sistem Taurat tersebut, menggantikan kita yang layak menerima salib. Memberkati kita dengan kehidupan. And yet kita menuntut lebih banyak. Apa yang ada pada tangan kita, kita tidak syukuri, kita mau lagi sesuatu apa yang tidak ada pada kita. Ini karakter manusia. Kita harus berpikir di dalam hal ini untuk mensyukuri apa yang Yesus kerjakan dan berikan kepada kita setiap hari. Bukan ngomel. Jadi yang pertama radikal dalam menghitung nilai ya. Yang kedua, pergeseran titik fokus, perspektif surgawi ingin saya bahas di sini. Secara matematis, geometri radikal berbicara tentang transformasi ruang dan sudut pandang. Yang pertama tadi sudah jelas ya, kalau hilang yang pertama, yang kedua ini tidak bakal mungkin mengerti. Perhatikan ini baik-baik. Di pasal ini, Yohanes Pembaptis yang dipenjara, dan orang banyak mulai meragukan identitas Yesus karena dia tidak melakukan revolusi politis. Matius 11 ayat 2-6. Yesus menanggapi dengan mengubah titik fokusnya. Yesus rubah titik fokus mereka. Dari pengharapan Mesias sebagai penakluk
secara horizontal dan politik untuk menaklukkan Roma, menjadi Mesias, penyembuh dan pembawa kabar baik bagi orang miskin. Secara vertikal dan secara spiritual. Ini adalah pergeseran fokus secara drastis agar manusia melihat realitas ilahi di luar kebiasaan logika mereka. Mereka ingin yang horizontal, kalahkan, hancurkan pemerintahan Roma pada saat ini. Yesus berbicara yang vertikal. Yang jauh lebih penting. Karena itu dari yang pertama tadi, dia radikal dalam menghitung nilai ini sendiri. Kamu melihat mujizat, tapi kamu nggak bertobat, kamu ngomel. Andai kata orang Sidon ini, orang Tirus ini melihat, mereka akan berpikir lebih daripada apa yang kamu pikirkan, hai orang percaya. Mereka akan bersyukur. Orang yang mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka, sulit makan, mereka akan tahu bagaimana caranya bersyukur melihat sesuap nasi. Orang yang hidup di dalam berkat itu sendiri, lupa bahwa itu adalah privilege. Yang timbul itu adalah sebuah tuntutan keharusan Tuhan. Fokus ini harus digeser sesuai dengan topik yang kedua ini tadi. Pergeseran titik fokus kita itu sendiri. Yang ketiga, memikul kuk yang baru, sistem koordinat yang baru saat ini. Yesus menutup pasal ini dengan undangan yang sangat terkenal itu dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang telah kita baca tadi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Yesus mengajak kita menyesuaikan ritme kita dengan ritme dia. Ritmus kehidupan kita. Yang lalu banyak saya berbicara tentang kuk ini. Nah, dalam geometri kehidupan, hukum Taurat pada masa itu ya menuntut garis lurus yang sangat kaku dan rumit di mana manusia harus berusaha keras. Ini merupakan sebuah beban berat untuk mencapai Allah. Banyak sekali aturannya. Ada 613 yang dituliskan di dalam hukum Taurat tersebut. 10 aja, 2 aja orang, jangan 2, 1 aja orang nggak bisa. Bagaimana cara 613? Yesus kemudian menyimpulkan di dalam 2 hukum yang sangat sederhana. Tapi sulit dilakukan, dilanggar setiap hari. Yang pertama, dari 613 itu Yesus mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap kemampuanmu, dengan segenap akal budimu. Yang setara dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini nggak bisa kita lakukan setiap hari. Lagi marah, nggak mau doa. Lagi marah, nggak mau baca Alkitab. Lagi marah sama Tuhan. Padahal Tuhan tidak bersalah. Perhatikan orang mengajar anak. Anaknya tersandung kaki meja, nakal ya kaki meja. Mari papa pukul meja. Meja nggak ngapa-ngapain kamu. Kamu yang salah. Ajar anaknya dengan cara yang baik. Tuhan nggak salah apa-apa, dia perfect. Bukan artinya saya menyamakan Tuhan dengan meja, enggak. Tapi pola pikirnya. Ya. Yang kedua di sini Yesus memperkenalkan sebuah pusat gravitasi yang baru. Kalau yang tadi linear secara hukum Taurat. Yesus memperkenalkan sebuah pusat gravitasi yang baru. Yaitu yang kita sebut dengan kasih karunia. Grace. Bersama Yesus, fokus hidup tidak lagi didorong oleh usaha mandiri untuk mencapai standar yang tidak terjangkau. Yang merupakan beban yang sangat berat bagi setiap daripada manusia itu sendiri. Melainkan hidup berpusat pada Allah yang berjalan bersama dan memikul beban itu bersama manusia. Kuk yang pas dan ringan. Pakailah kuk yang kuberikan. Dan belajarlah padaku. Pakai. Artinya kita berjalan bersama. Kuk itu kan yang berbentuk letter U itu sepasang. Dulu saya ceritakan lembu yang kuat, yang berpengalaman, dikenakan kuk yang akan menarik beban terberat. Kuk yang kedua bagi lembu yang muda yang tidak berpengalaman, yang sedang diajar untuk belajar barengan. Mengikuti langkah lembu pertama. Sampai dia mengerti. Beban yang berat ini dipikul
oleh lembu pertama. Yesus Pak katakan, aku yang memegang beban yang terberat. Kamu berjalan aja sesuai dengan iramaku. Kok nggak mau? Kita mau berjuang sendiri. Itu yang menyusahkan. Dan kita mengabaikan firman itu. Kita tidak mempraktekkan firman itu. Dan kita tidak respect kepada firman. Para ini sesuatu yang menguntungkan kita. Secara singkat, istilah ini menggambarkan bagaimana Yesus mendefinisikan ulang jarak antara mendefinisikan ulang, maksud saya bukan mendefinisikan ulang, mendefinisikan ulang jarak antara Allah dan manusia. Yesus mendefinisikan ulang kembali jarak antara Allah dan manusia, membalikkan prioritas duniawi tentang kuasa dan kebenaran, serta memberikan arah hidup yang berpusat pada kerendahan hati, grace. Ya. Kalau jalannya linear tadi seperti tuntutan hukum, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke surga. Ya. Karena Alkitab juga mengatakan, jika kita melakukan hukum Taurat, kita harus lakukan semuanya dengan persis. Satu gagal, seluruhnya gagal. Yang lalu saya beri contoh, ada 10 tanda stop. 9 kita jalani dengan persis, bahkan menolong orang buta menyeberang jalan. Tanda stop sign yang ke-10, mobil kita rolling bannya. Ditangkap oleh polisi. Kita nggak bisa katakan 9 tadi, enggak, yang 10 ini. Semuanya gagal, 9 yang baik tadi. Alkitab menyatakan ini, satu gagal, semua gagal. Yesus mengatakan, oke, aku berikan kasih karunia. Mari aku yang lakukan ini bagi kamu. Kok nggak mau? Landasan bagi praktek baru ini berasal dari perkataan Yesus sendiri. Mari kita cermati bersama sebuah bagian Alkitab yang sering kita kutip, namun jarang kita bedah secara mendalam. Kita ulang kembali baca Matius 11 ayat 28-30 sampai meresap ya. Marilah kepadaku, ini undangan. Marilah kepadaku semua, bukan sebagian, yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada siapa? Kepada mereka yang datang kepada Yesus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sudah datang ya kenakan. Jangan sudah datang, enggak mau nonton doang, mau lihat doang. Aku enggak mau kenakan. Rugi sendiri. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mau mendapatkan jiwa yang tenang? Mau. Pakai kuk ini. Enggak mau. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Aku mau percaya kuk yang aku buat sendiri. Ya silakan. Untuk memahami betapa luar biasanya tawaran Yesus ini yang bersifat pribadi, karena perkataannya marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ini undangan diajukan kepada individu lepas individu, kepada kita masing-masing. Dan kita masing-masing bertanggung jawab untuk meresponi. Untuk memahami betapa luar biasanya tawaran Yesus ini, kita perlu mencermati metafora utama yang ia gunakan. Apa metaforanya? Kuk. Kita mendengar kuk udah marah dulu. Tambah beban. Persis sama kalau saya katakan ikut konseling dengan saya, tulis jurnal. Tulis summary. Nggak mau, pastor tambah beban pada saya. Nggak beban. Suatu saat akan mengerti kenapa saya melakukan apa yang saya minta itu. Kepentingannya bukan buat saya menambah pekerjaan saya, iya. Dalam dunia pertanian zaman dahulu, kuk adalah kerangka kayu berat. Kuk itu kerangka kayu berat yang dipasang pada leher sepasang lembu. Menyatukan kedua lembu agar mereka dapat menarik bajak, menembus tanah yang keras dan liat sifatnya. Ya. Jika seekor lembu tampak kewalahan, bercucuran keringat, dan hampir ambruk karena beratnya beban, sang petani tidak menyuruh lembu itu pergi berlibur. Petani itu juga tidak sekedar menyuruh lembu tersebut untuk berusaha lebih keras. Enggak sama sekali. Sebaliknya, petani itu akan memasang kuk yang menghubungkan lembu yang kewalahan tadi dengan seekor lembu pemimpin yang bertubuh besar, berpengalaman, dan lebih kuat. Ambil alih pekerjaan itu. Perhatikan paradoks yang indah dalam undangan Yesus ini. Yesus memandang sekumpulan orang yang kelelahan, bekerja melampaui batas, dan memikul beban berat.
lalu berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Sekilas hal itu terdengar seperti menambah beban kerja pada jadwal yang sudah padat kan? Baca firman, aku nggak waktu. Padahal keuntungan buat kita. Tulis dong ini summary dan jurnalnya. Nggak mau. Padahal dijelaskan. Namun sesungguhnya Yesus sedang menawarkan sebuah pertukaran ilahi. Ia seolah berkata, kalian sebenarnya memikul sebuah kuk, yaitu kuk dunia. Salah sandang tas punggung. Kalian terikat pada kuk berupa ekspektasi budaya, perfeksionisme, dan hasrat kuat untuk mengendalikan nasib sendiri. Dan hal itu menghimpit kalian. Lepaskanlah kuk itu. Masukkan leher kalian ke dalam kuk yang aku berikan. Kenakan itu. Ini panggilan Yesus. Biarlah aku memikul sisi beban yang paling berat, bahkan yang terberat. Dan mari kita jalani hidup kalian ini bersama-sama dengan mempergunakan irama langkah kakiku yang tenang dan tidak terburu-buru. Santai aja. Nggak mau kan? Nah, sekarang saya ingin sesuai dengan topik kita membahas mekanisme perubahan 180 derajat. Kita masuk kepada topik pembahasan ini. Perubahan 180 derajat. Saya ingin membicarakan tentang mekanisme perubahan ini. Peristirahatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bukanlah sekedar pergantian suasana, ganti kantor, ganti gereja. Bukan. Melainkan perubahan dalam hal kemitraan. Dengan siapa kita bermitra? Untuk mengalami peristirahatan ini di tengah realitas keseharian kita yang penuh kerumitan dan tantangan, mulai hari ini kita perlu menerapkan sebuah disiplin praktis yang kita sebut sebagai perubahan 180 derajat. Perubahan ini merupakan praktek sederhana, mikro sifatnya, yang dirancang untuk menghadapi momen-momen tekanan hebat yang bersifat makro. Ini adalah tindakan yang terjadi dalam jeda krusial selama 3 detik antara pemicu masalah dan respon kita. Bagi yang cepat bereaksi dan tidak meresponi, coba perhatikan kalimat saya ini. Jadi jeda krusial selama 3 detik antara pemicu masalah dan respons kita. Kita harus meresponi, jangan bereaksi. Karena itu kita perlu jeda 3 detik. Pakai metakognisi yang saya katakan. Saat tekanan meningkat, jeda dulu. Saat amarah memuncak, jeda dulu. Atau saat beban daftar tugas yang menumpuk terasa begitu berat hingga nyaris menghancurkan kita, kita harus secara sadar menolak untuk mengikuti reaksi otomatis kita. Tolak reaksi otomatis ini. Kita berpaling keluar untuk kita tidak berpaling keluar untuk menyerang. Sikap defensif yang pertama tadi. Ingat yang tadi dikatakan, perhatikan baik-baik. Dan tidak pula berpaling ke dalam untuk bersembunyi. Mengisolasi diri. Tidak seperti itu juga. Ingat poin yang kedua tadi. Saya akan ulang banyak dari berbagai-bagai sisi. Tapi kita jeda terlebih dahulu mempergunakan metakognisi. Berpikir. Jangan sampai mengeluarkan sesuatu kata-kata yang tidak dapat kita tarik kembali. And yet nantinya ke depan kita berikan alasan. Aku nggak ingat. Orang diluka itu nggak pernah lupa. Nah, sebaliknya, kita melakukan putaran 180 derajat. Kita berpaling ke atas. Pemicu fisik untuk perubahan ini sangatlah sederhana. Apa pemicu fisiknya? Kita menarik satu napas panjang yang tenang dan mantap secara perlahan-lahan. Take
A real deep breath. Slowly. Penting. Kita ambil jeda dulu. Ya. Ini bukan sekadar trik psikologis loh. Bukan. Ini adalah tindakan yang sangat bernilai spiritual. Kita langsung terkenang terhubung kembali pada saat napas pertama ditarik oleh Adam. Allah mengembuskan napas, manusia menarik napas. Waktu manusia mengembuskan napas terakhir, napas itu kembali kepada Allah, rohnya. Ya. Saat kita berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam secara sadar, conscious banget saya katakan, kita mengaktifkan mekanisme biologis yang seketika menghentikan respons lawan atau lari, fight or flight. Namun sebagai pengikut Yesus, napas tersebut juga merupakan sebuah doa tanpa kata-kata. Oke, dengan menarik napas dalam-dalam, kita melangkah keluar dari ritme dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk dan kembali masuk ke dalam kuk Kristus yang ringan. Kita mengakui bahwa Allah memegang kendali, bahwa kita aman dalam tangannya, dan bahwa kita tidak perlu membela diri atau melarikan diri. Tidak perlu bersikap defensif dan tidak perlu juga mengisolasi diri. Satu tarikan napas itu menjadi jeda kudus, tempat jiwa kita menemukan penambatnya, Allah yang Maha Kuasa yang memberikan napas ini. Tenang terlebih dulu dalam hadiratnya. Tenang dan beristirahat dalam pelukan tangannya ini tadi. Memakai kuk yang dia berikan. Seorang saksi camp kematian Nazi. Nah, saya pernah membicarakan tentang Corrie ten Boom ini karena berbicara tentang hal yang sama, dalam topik yang berbeda, saya tampilkan dari sisi yang berbeda tentang Corrie ten Boom ini. Mudah untuk mengkhotbahkan kasih karunia semacam ini saat hidup berjalan dengan mulus dan cerah, kan? Nggak ada masalah. Namun apakah perubahan 180 derajat itu benar-benar bertahan ketika dunia berubah menjadi mimpi buruk yang nyata? Yesus mengucapkan kata-kata aktif saat dia tersalib, menderita sakit yang luar biasa, in agony. Father, forgive them, for they know not what they are doing. Nah, untuk mengetahui apakah kita pada posisi tersebut, yuk kita tengok sekali lagi kehidupan Corrie ten Boom. Masih ingat ya? Seorang wanita Kristen asal Belanda yang bersama keluarganya menyembunyikan ratusan orang Yahudi dari pengejaran Nazi Hitler selama Perang Dunia Kedua di Belanda. Mereka akhirnya dikhianati dan ditangkap. Corrie dan saudarinya Betsy dikirim ke Ravensbrück, sebuah kamp konsentrasi wanita yang sangat kejam. Tempat di mana kekejaman, kelaparan, dan kematian menjadi kenyataan hidup sehari-hari. Betsy akhirnya meninggal di kamp tersebut. Namun Corrie secara ajaib berhasil selamat. Namun menyimpan luka terdalam melihat apa yang dialami saudarinya ini, Betsy. Dr. Viktor Frankl mengalami yang sama, harus menyaksikan ibunya masuk ke dalam gas chamber. Bagaimana penderitaan yang dialami ibunya mati dalam keadaan tercekik. Dan kemudian dia menulis buku yang menjadi berkat bagi jutaan orang di dunia. Man's Search for Meaning. Saya anjurkan untuk membaca buku itu. Pada tahun 1947, hanya 2 tahun setelah perang usai di tahun 1945, Corrie berbicara di sebuah gereja di München, di Jerman, menyampaikan pesan bahwa Allah menghapus dosa-dosa saat kita bertobat. Ini perputaran 180 derajat bertobat itu. Dan kita diampuni. Dosa kita ditebus, upah dosa kita dibayar. Kita manusia melakukan dosa, diampuni. Ini kasih karunia, grace. Upah dosa adalah maut. Jadi dosa kita dibayar. Kita diampuni, nggak usah bayar. Saat kebaktian berakhir dan jemaat mulai beranjak pergi, Corrie melihat seorang pria berjalan menyusuri aisle, lorong tengah di gereja itu ke arahnya.
Seketika jantungnya terasa menclos, seperti keluar rasanya, kaget. Ia langsung mengenali wajah pria itu. Ia bukan sekedar warga Jerman biasa, bukan. Pria itu adalah salah satu penjaga yang paling kejam di Ravensbrück dan suka mengejek di Ravensbrück itu. Tempat saudarinya Betsy tewas. Ingat dong dia. Mana mungkin dia lupa wajah itu. Mana mungkin dia lupa perilaku apa yang diderita oleh mereka dan khususnya yang membawa kematian kepada saudarinya Betsy ini. Dia saksikan kan? Kepahitan itu mengikuti dia bukan? Nah sekarang dia khotbah tentang pengampunan. Sekarang orang lain datang memohonkan pengampunan itu. Ini real. Apa yang harus dia lakukan? Pria itu berdiri di hadapannya, mengulurkan tangan dan berkata, pesan yang bagus, Fräulein, pesan yang bagus, Nona. Sungguh melegakan mengetahui bahwa seperti yang Anda katakan, Fräulein, semua dosa kita telah dibuang ke tubir laut, telah dibuang ke dasar laut. Ia menatap Corrie dan bertanya, apakah Corrie bersedia menjabat tangannya serta mengulurkan grace dengan mengampuni. Corrie kemudian mengenang bahwa tubuhnya seketika terasa kaku dan membeku. Flashback kembali tentang kejadian di Ravensbrück. Seketika itu, karena ini adalah pencetusnya, trigger. Trauma bersifat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kasih karunia di tengah-tengah krisis yang ada. Naluri manusianya berteriak mendesak untuk melakukan salah satu dari dua hal. Yang kita pelajari dua hal tadi. Meluapkan kemarahan defensif dan membongkar kejahatan pria tersebut di hadapan semua orang di ruangan tersebut, atau menarik diri dalam sikap dingin, membalikkan badan dan pergi begitu saja. Defensif atau isolasi, yang mana nih? Nah, sebaliknya, Corrie memilih untuk mengarahkan pandangannya ke atas. Ia menyadari bahwa di dalam hati manusianya sama sekali tidak ada kasih dan pengampunan untuk diberikan kepada pria itu. Dia tahu tentang gak bisa ngampuninya, gak bisa ya pokoknya. Maka dalam rohnya ia berpaling kepada Tuhan dan memanjatkan doa dalam keadaan hening dan diam sambil dia menarik napas yang panjang. Dia bergumul, dia mengatakan sebagai berikut. Yesus Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Aku tidak bisa. Aku bisa sih mengangkat tanganku atau mengulurkan tanganku, tapi sakitku itu lebih parah. Aku nggak mungkin melakukan ini. Aku bisa ulurkan, bisa aja, tapi bukan dengan hati yang jujur, tapi dengan hati yang baik. Engkaulah yang memberikan pesannya, Tuhan. Ubahkan hatiku ini, sehingga bukan hanya sekedar tangan yang aku ulurkan, tapi aku betul-betul genuinely mengampuni dia. Bukan hanya sekedar mengulurkan tangan untuk dilihat orang di gereja. Kemudian ia menarik napas, beranjak keluar dari rasa sakitnya sendiri, dan memangsa tangannya untuk menjabat tangan pria itu. Saat Corrie ten Boom menuliskan peristiwa ini tentang hal ini, rasa hangat yang luar biasa mengalir menyusuri tangannya ini. Memenuhi hatinya dengan kasih yang supranatural bagi mantan musuhnya yang sangat kejam itu. Kasih yang membuat air mata berlinang di pelupuk matanya. Ia menatap wajah pria itu dan berkata, aku mengampunimu, saudaraku, dengan segenap hatiku. Nah, perkataan ini keluar akhirnya, dengan segenap hatiku. Corrie ten Boom menjalani perubahan drastis 180 derajat itu di tengah ujian yang paling menyiksa yang bisa dibayangkan. Karena ia memilih untuk berpaling kepada Tuhan. Kristuslah sesungguhnya yang menanggung beban itu. Jika seandainya harus Corrie ten Boom pikul seorang diri, niscaya beban tersebut akan meremukkan jiwanya sama sekali. Dia akan menjerit, mungkin bakal pingsan dan sebagainya. Saya ingat beberapa cerita yang pernah saya baca. Saya terkesan melihat bagaimana seorang ibu African American memaafkan pembunuh anaknya dan ibu yang lain yang sama dengan menerima
si pembunuh sebagai anaknya, pengganti anak yang telah meninggal. Ini membuat hakim bingung dan semua orang hadir bingung. Menjadi pelabuhan bagi sesama. Yang lalu kita belajar tentang harbor ini kan menjadi pelabuhan bagi orang yang memerlukan tempat berlabuh. Kita mau berlabuh, saat kita sudah sembuh, kita nggak mau menjadi pelabuhan bagi orang yang bersusah hati. Saat kita secara konsisten berlatih untuk berpaling ke atas, menemukan ketenangan bagi jiwa kita sendiri, dunia batin kita pun berubah. Kita tidak lagi sekedar kita tidak lagi sekedar menjadi penikmat kedamaian, melainkan mulai menjadi penghasil kedamaian itu sendiri. Ingat Yesus berkata, "My peace I give it unto you." Damaiku kuberikan kepadamu. Damaiku bukanlah seperti damainya dunia, bukan. Yang memerlukan hal-hal tertentu, misalnya yang menyenangkan hati kita, orang nonton badut dan semuanya, sementara dia ketawa melihat adegan badut, begitu pulang hatinya sedih kembali. Yesus mengatakan, aku memberikan damai yang menetap, tidak transaksional sifatnya. Ya. Hal ini membawa kita langsung pada bagian praktis minggu ini, untuk saya mengajak bagi kita sekalian menjadi pelabuhan bagi satu orang saja minggu ini. Setelah kita menerima damai ini. Renungkan sejenak fungsi sebuah pelabuhan. Pernah lihat pelabuhan ya? Saya waktu di Padang dulu suka sekali melihat pelabuhan Teluk Bayur itu. Saya mikir waktu saya menulis ini juga tenang akhirnya. Pelabuhan bukanlah tempat di mana badai lenyap secara ajaib. Enggak kok. Pelabuhan adalah lokasi geografis khusus yang dirancang sedemikian rupa di mana penghalang yang kokoh dan dalam meredam energi kinetik dari hantaman ombak. Demikian rupa. Di balik penghalang itu, air menjadi sangat tenang, aman, dan tidak bergejolak. Ketika sebuah kapal yang babak belur akibat badai berlayar memasuki pelabuhan, kapal itu akhirnya bisa melabuhkan jangkar, mematikan mesin, dan mulai memulihkan diri. Nah, jika kita menjadi pelabuhan bagi orang membutuhkan, jangan sampai gejolak yang dibawa oleh orang tersebut tidak dapat kita teduhkan, malah kita membuat gejolak itu semakin bertambah. Kita bukan pelabuhan. Kita harus memberikan damai yang ada pada kita yang kita terima daripada Kristus ini. Cara kita berbicara, kata-kata yang kita ungkapkan, itu akan menentukan. Mungkin di sini baik saya katakan, sering ya kita mendengar pada waktu ada orang yang meninggal, kita katakan, he is in a better place. Dia sudah ada di tempat yang enak. Ini sebuah ucapan yang harus kita sekalian hindari. Karena dengan mengungkapkan kata-kata ini, orang dalam keadaan bersedih, kita mengatakan kamu nggak perlu bersedih. Lah Tuhan menciptakan air mata kok. Waktu Lazarus mati, Yesus memberikan empati yang terbesar. Kita belajar dari sana. Perlu menjaga kata-kata ini. Kita menjadi pelabuhan di tengah-tengah gelombang laut yang sedang memuncak itu. Dunia kita saat ini penuh dengan kapal-kapal yang dihantam badai. Orang-orang di sekeliling kita. Emosi mereka yang drain, kita harus membuka mata dan melihat ini. Banyak orang sedang diajar oleh gelombang kecemasan, gelombang kesepian, hiruk-pikuk dunia, permasalahan rumah tangga, hasutan teman dan anggota keluarga yang tidak suka melihat engkau dalam keadaan damai. Banyak saya lihat. Minggu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda ditantang untuk mengenali satu orang saja di sekitar Anda, di lingkungan terdekat Anda, entah itu pasangan yang sedang stres, rekan kerja yang sedang dalam keadaan panik, tetangga yang sedang dalam keadaan kesepian, atau remaja yang kewalahan oleh tekanan-tekanan akademis, dan dengan sengaja memilih Anda untuk pelabuhan bagi jiwa mereka yang sedang dalam keadaan kesusahan tersebut. Anda dapat menciptakan, dengarkan baik-baik perkataan ini saya pilih, Anda dapat menciptakan ruang aman ini dengan memberikan dua hadiah yang tidak ternilai harganya. Apa itu? Yang pertama, ciptakan ruangan itu dengan sengaja, matikan telepon, dengarkan dengan baik, mata ketemu mata, duduk berdekatan.
perhatian sepenuhnya, mendengar untuk mengerti. Mendengar, saya ulang, mendengar dengan intensi untuk mengerti. Bukan mendengar dengan intensi untuk menjawab. Ini berarti menjauhkan ponsel Anda hingga tak terlihat sama sekali. Silent. Ini berarti menutup laptop, menetap langsung ke mata mereka. Mungkin bagi kita orang Asia sedikit sulit karena dianggap orang kurang ajar. Dan mendengarkan dengan segenap jiwa raga. Mendengar dengan intensi sekali lagi untuk mengerti dan bukan dengan intensi untuk segera menjawab. Anda harus menepis keinginan untuk memeriksa notifikasi atau menyusun tanggapan cerdas saat mereka sedang berbicara. Apa yang harus kujawab ya? Forget it. Dengarkan aja. Anda cukup mendengarkan isi hati di balik kata-kata mereka. Saya pernah mendengarkan orang sampai 2,5 jam tanpa menghentikan mereka. Capek ya? Capek. Hati yang tidak terburu-buru. Ini berarti menjalani interaksi tersebut tanpa adegan tersembunyi apapun bentuknya. Anda memberi mereka izin untuk tampil apa adanya mereka. Dengan segala kekacauan dan ketidaksempurnaan mereka. Kadang-kadang orang bisa menjerit on top of their lungs. Mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya mereka ucapkan. Serta izinkan mereka memiliki ruang untuk menjadi diri mereka sendiri. That's okay dalam keadaan seperti itu. Anda membuat mereka merasa bahwa pada saat-saat itu tidak ada tempat lain di alam semesta ini yang lebih ingin Anda singgahi selain berada di sana bersama mereka. Jangan sampai waktu mereka mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, Anda mengkritik perkataan tersebut. Menjadi sangat holy banget pada momen seperti itu. Just don't do it. Let them. Latih ketajaman penglihatan Anda dan pendengaran Anda. Latih juga kemampuan untuk membaca reaksi tubuh, untuk mengenali keberadaan mereka lebih jauh daripada apa yang Anda dapat lihat di luar dengan kasat mata. Dengarkan jeritan hati mereka yang merindukan untuk didengarkan, dan perhatikan bahasa tubuh mereka yang merindukan untuk segera diteduhkan. Saat Anda menawarkan hati yang tidak terburu-buru kepada seseorang, Anda sebenarnya sedang menempatkan bahwa Anda di bawah kuk yang sama dengan mereka dengan mengambil beban yang berat, turut mengikul beban hidup mereka dengan kedamaian yang baru saja Anda terima dari Yesus. Saat ini Anda sedang menjadi pelabuhan bagi mereka. Bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung beban, kata Alkitab, dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Kesimpulannya apa? Mari kita melangkah dalam irama kasih karunia mulai hari ini dan seterusnya, setelah kita menemukan damai sejahtera saat kita berlabuh dalam kasih Kristus dan damainya melalui uluran tangan orang-orang lain di sekitar kita yang telah membuka diri bersedia menjadi pelabuhan bagi kita untuk berlabuh pada saat kita membutuhkan itu. Jangan sampai kita bersifat egois, tidak mau menjadi pelabuhan bagi mereka. Banyak orang yang saya perhatikan egois, nggak mau dibantu, mau membantu, nggak mau. Sifat lahiriah manusia, tapi hentikan itu pada hari ini. Berubah 180 derajat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, komunitas kita tidak membutuhkan lebih banyak orang yang cemas dan bereaksi secara defensif ataupun kaum isolasionis yang menarik diri dari dunia yang sedang hancur ini. Lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan keluarga kita sangat-sangat membutuhkan orang-orang yang telah mengikatkan diri secara erat dengan Sang Raja damai yang lemah lembut dan rendah hati. Dibutuhkan hari-hari ini. Daftar yuk menjadi pelabuhan itu. Saat kita melangkah memasuki minggu yang baru mulai besok ini, mari kita ingat bahwa the take away, pelajaran keseharian utama kita, bukan sekedar
filosofi yang didiskusikan, melainkan praktek sehari-hari untuk kita jalani. Jadilah pelabuhan bagi seorang saja minggu ini. Dengarkan dengan intensi untuk mengerti, bukan terburu-buru untuk menjawab karena nggak mau direpotkan. Ketika Anda menghadapi situasi yang penuh ketegangan minggu ini, ingatlah apa yang telah Anda pelajari. Jangan bereaksi defensif dengan menyerang keluar atau melontarkan hinaan atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dengan demikian menambah beban orang tersebut. Jangan pula menarik diri ke dalam posisi isolasi menutup diri Anda. Urusan dia. Sebaliknya ingatlah prinsip perubahan 180 derajat. Arahkan pandangan dan hati Anda kepada Tuhan. Tariklah napas yang dalam dan tenang. Lalu biarkan damai sejahtera Kristus membanjiri seluruh diri Anda. Jangan terburu-buru. Responi dengan baik. Dan ketika Anda menjumpai seseorang yang sedang dihantam badai kehidupan, janganlah menyimpan damai sejahtera itu hanya untuk dirimu sendiri. Damai sejahtera Yesus itu bagi semua orang. Izinkan Kristus memakai kita sebagai alat untuk menyampaikan damai dengan memberikan diri kita sebagai pelabuhan yang meneduhkan. Melangkahlah ke tengah gelombang, jatuhkan sauh Anda, dan jadilah tempat perlindungan bagi mereka dengan memberikan perhatian penuh serta hati yang tenang dan tidak terburu-buru. Yuk, mari kita lepaskan kuk dunia yang berat dan menyesakkan ini, lalu beralih 180 derajat dengan mengenakan kuk yang ringan dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan, sambil melangkah maju dalam irama kasih karunia-Nya, menyesuaikan dengan irama kakinya yang tenang dan tidak terburu-buru. Amin. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau terus berbicara, membantu kami mengambil action, merubah, mengganti haluan menjadi 180 derajat. Kalau tadi kami ke utara, sekarang kami ke selatan. Ajar kami untuk taat, dan dalam minggu ini kami dapat menjadi pelabuhan yang menenangkan orang yang membutuhkan. Saudara dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus sudah memberikan damai itu. Dia tinggalkan pada kita. Dan biarlah engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adodanmu. Diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, arahkan itu kepada Tuhan, sehingga Ia membuat engkau berhasil. Dan jangan lupa akan kebaikannya. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita pagi hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa yang menuntun kita sampai kepada kesudahan zaman, damai sejahtera dari Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, Sang Raja datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua kita menerima berkat, yuk bersama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai. Dan atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, Shalom.